Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya pagi ini kita nanti langsung mulai siap-siap. Hari ini adalah hari penjuriannya. Gimana bang persiapannya? Ini ya tentunya yang bakal jadi MC penutupan acara. Ada apa? Semalam kita udah oro-oro ya. Iya, basicnya Bang Didi ini memang MC ya kan. Terus, ya saya juga MC gitu. Oke, kita mau sarapan dulu. Bang Didi mandi, gantian lah ya. Bang duluan nih bang, sarapan dulu. Oke, hati ya. Yo. Yuhu, udah ready nih. Ya, gue habis belanja dari mall. Udah nih, kita udah ready, udah pakai pakaian adat masing-masing. Nih, pakaian dari Kaltara suku Tidung ya. Iya, seperti hidung. Suku Tidung. Tidung, kalau udah malam Tidung, ngantuk. Tidur. Tidur ya. Ayo bang. Yuk, kita saya minum. Berikutnya adalah peserta utusan dari Provinsi DKI Jakarta bernama Yudi Bagastian. Presentasi dan tanya jawab akan dilaksanakan selama 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan upaya sama nelayan. Jalan kaki dari tengah kota. Perkenalkan saya Yudi Bagastian dari Provinsi DKI Jakarta. Asin garam dari tengah laut. Kalau kasinan jangan dimakan. Inilah program Rumah Semut, pepeloporan yang saya gaungkan. Perkenalkan, saya Yudi Bagastian sebagai founder Rumah Semut Anambas. Rumah Semut bermula sejak akhir tahun 2016. Ketika itu saya baru pindah ke sebuah daerah yang berada di Jalan Bendungan Jago, Kemayoran, Jakarta Pusat. Orang-orang menyebut daerah tersebut sebagai kampung bejat. Ternyata betul. Perilaku, akhlak, dan semua yang mencerminkan orang-orang tersebut adalah sesuai dengan nama kampung tersebut, bejat. Ketika itu saya sangat syok melihat kondisi lingkungan tersebut. Ada banyak sekali orang-orang yang judi, minum minuman keras, mabok, tawuran. Bahkan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ada beberapa anak, sekelompok anak di usia sekolah dasar yang mereka melakukan pelecehan dan penyimpangan seksual satu sama lain. Belum genap 1 pekan saya tinggal di daerah tersebut juga rumah saya kemalingan. Ada beberapa barang berharga yang hilang di rumah saya diambil orang. Hal inilah yang mendorong saya baru pindah ke tempat tersebut. Saya merasa harus ada sesuatu yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya mulai menyiapkan sebuah program dengan visi menyiapkan generasi Qurani yang cerdas, berani, terampil, berjiwa patriot, dan berakhlak mulia. Dengan cara menyisipkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya di tengah masyarakat. Mulailah saya mengajak teman-teman, pemuda-pemudi yang punya satu visi, yang mempunyai keinginan untuk bermanfaat, mempunyai keinginan untuk menebarkan kebaikan dan mengubah lingkungan ini menjadi lebih baik. Mulai dari kegiatan keagamaan. Ada beberapa program keagamaan, diantaranya adalah TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'limul Quranil Aulad, Tahfiz, dan juga Sanggar Quran. Untuk usia SD, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan dewasa. Selain itu juga ada program di bidang sosial. Alhamdulillah, tahun 2022 ini saya sudah menyiapkan beasiswa melalui Rumah Semut ini senilai 5 sampai hampir 10 juta rupiah per bulannya untuk 32 anak. Selain itu,
saya bersama Rumah Semut juga memberikan dan menyalurkan santunan untuk yatim, piatu, dan duafa secara berkala. Tidak kalah penting, masih ada program sosial lainnya, yaitu tanggap bencana. Alhamdulillah, Rumah Semut Anamel tanggap untuk setiap ada kegiatan bencana kami untuk bersiap untuk membantu memberikan edukasi, donasi, dan juga hiburan untuk korban bencana tersebut, khususnya untuk anak-anak. Selanjutnya, masih ada program di bidang kebudayaan. Rumah Semut Anamel sebagai sanggar edukasi menyenangkan untuk terampil, tentunya ada kegiatan-kegiatan seni, mulai dari seni tari, marawis, pancak-silat, dan palang pintu. Alhamdulillah, melalui kegiatan ini, kegiatan-kegiatan anak-anak yang kurang terarah saat ini jadi kondusif dan terarah. Kegiatan-kegiatan ini membuat anak-anak jadi semakin berkreasi. Jadi mereka menemukan jati diri hingga mencapai aktualisasi diri yang positif. Nah, itulah manfaat dari Rumah Semut ini salah satunya. Bapak Ibu, pada saat saya mengajar palang pintu, kita tahu bahwa palang pintu itu tidak hanya pencak tapi juga ada pantun dan sikeh atau ngaji. Pada saat pantun itu anak-anak merasakan ada banyak sekali kesulitan. Oleh karena itu saya berinovasi untuk membuat lembar kerja peserta didik semacam buku petunjuk sehingga anak-anak dapat membuat pantun dengan cepat dan juga baik. Alhamdulillah LKPD ini juga sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga LKPD ini bisa dimanfaatkan tidak hanya di sanggar, tapi juga di sekolah-sekolah, di pendidikan formal, non-formal, informal, dan sebagainya. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa untuk siapapun yang ingin belajar pantun, belajar membuat pantun dengan cepat dan juga mudah. 2016, Rumah Semut Anamel ini bukan apa-apa, hanya pengajian kecil rumahan yang belum mempunyai legalitas, belum mempunyai identitas yang jelas. Tahun 2018, saya baru mulai mengajukan surat izin operasional ke Kementerian Agama dan mendaftarkan izin usaha mikro untuk kegiatan belajar dan juga sanggar. Namun di tahun 2018 inilah ujian sangat besar untuk saya. Ada banyak sekali fitnah. Saya sering kali difitnah oleh orang-orang setempat bahwasanya saya adalah ustadz yang mengajarkan aliran sesat. Banyak juga yang memfitnah bahwasanya saya mengeksploitasi anak-anak. Mereka berpikir karena anak-anak senang berkegiatan di Rumah Semut. Dan saya juga banyak sekali mengalami ancaman dari preman-preman di kampung bejat tersebut karena mereka merasa terusik dengan adanya Rumah Semut. Alhamdulillah, tapi 2020 kita tahu masa itu adalah masa pandemi, Rumah Semut tetap bertahan dan eksis. Bahkan jumlah santri kami bertambah 2 kali lipat menjadi 50. Tahun 2022 sampai saat ini, alhamdulillah Rumah Semut sudah menjadi lembaga yang berbadan hukum yayasan dan sudah mengarah pada Sustainable Development Goals. Saya membina anak-anak dari usia SMP dan SMA, diberikan pelatihan sehingga mereka siap untuk menjadi panitia, siap untuk menjadi pengurus, bahkan mereka sudah menjadi tutor, guru, dan pelatih untuk adik-adiknya sendiri di Rumah Semut Anamel. Kemudian keuangan Rumah Semut Anamel dipenuhi melalui beberapa program ini. Ada 4 program. Itulah Rumah Semut. Program kecil kepeloporan yang saya gaungkan dimulai dari nol dengan penuh perjuangan, tetap teguh dan berdiri kokoh meski banyak sekali cibiran dan fitnah yang bertebaran, tetap kuat dan bertahan untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih nyaman. Mencapai 74 santri saat ini bukanlah capaian yang mudah untuk mendidik anak-anak yang berada di kampung bejat yang selalu membuat resah. Alhamdulillah, Rumah Semut anak-anaknya dapat berubah, tidak lagi mengikuti jejak abang, kakak, dan orang tua yang salah. Pelan namun pasti, Rumah Semut dapat mengubah kampung bejat menjadi kampung yang lebih kondusif dan terarah. Itulah harapan kita semua, harapan saya pribadi khususnya sebagai founder dan pelopor Rumah Semut Anamel. Insya Allah, Rumah Semut dapat bermanfaat dan bermakna untuk bangsa, negara, dan agama. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja ya. Tadi dijelaskan kalau awal kehadirannya tidak bisa diterima secara penuh oleh masyarakat ya. Betul. Terus proses yang masih dilakukan untuk bisa kemudian memastikan masyarakat jadi support dan membantu perkembangan Rumah Semut itu kayak gimana? Baik, langsung dijawab. Alhamdulillah, justru kita malah melibatkan mereka. Kita ajak, kita
kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Kalau sebetulnya fitnah-fitnah ini salah gitu. Kita juga langsung ketika kita hadir, kita juga minta izin dengan RT, RW, bahkan kelurahan gitu. Alhamdulillah semuanya justru support. Yang kurang support itu kan justru preman-premannya gitu. Justru kita ajak dia untuk jaga parkiran, kita kasih uang juga kan untuk mereka sehingga mendapatkan penghasilan lebih. Sebetulnya mereka itu merasa ingin dihargai. Mereka yang ingin dihargai, buktinya ketika kita libatkan, alhamdulillah mereka justru turut mendukung, menjaga nama kita juga malah saat ini. Alhamdulillah. Apakah ada tokoh yang yang menginspirasi Anda? Anda siapa? Baik. Misalnya peniruan kepada siapa Baik. dan sebagainya menguatkan Anda tekad seperti ini? Siap. Izin menjawab, Kak. Tentu yang kita manusia pasti pernah down. Tapi ketika itu saya bercermin dan saya mencontoh suri tauladan terbaik kita, Rasulullah SAW. Rasulullah aja manusia terbaik yang sudah dijamin masuk surga, masih diludahin, masih ditimpuk sampai dia berdarah. Masa saya cuma diancam preman saya ciut? Masa saya jadi rapuh gitu? Dan alhamdulillah orang-orang yang mengenal saya, khususnya orang tua, selalu mensupport saya, dan itu yang membuat saya semakin kuat. Terima kasih. Alhamdulillah nih kita udah selesai presentasi dari DKI Jakarta udah semua. Alhamdulillah dapat urutan awal tuh emang ternyata Bikin plong ya. Iya. Alhamdulillah. Saya ASB Agama Sosial Budaya nomor 3 Karanita. Aku dari pendidikan nomor urut 4 tadi, Andika dari IT juga 4. Doakan kita ya yang terbaik. Gimana tadi puas gak? Aman sih semua, puas gak puas ya harus disyukuri semuanya. Nggak tahu puas nggak? Puas. Puas. Gitu aja puas nggak? Lancar ya? Lancar. Oke. Ini kita lagi ke Cafe Break. Makan apa tuh kak? Ini sosis Solo bukan sih namanya? Apa sih namanya? Oh ini bukan. Apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Kayaknya nggak tahu gitu. Itu dapat yang agak sulit kan? Coba sharing-sharing. Jadi kan ngejelasin tahapan apa perkembangan tim gitu ya, dari 3 orang. Ditanyain. Enggak, dia mau ngejelasin buat ngeliatin bahwa kita berkembang loh gitu, apa yang kita lakuin. Terus Jadi tanyain tuh pas awal 3 orang, 2 orangnya siapa? yang pas ngebangun awal masih bareng-bareng nggak sampai sekarang. Dan gue bilang udah enggak gitu, karena yang satu anak film Juna kan Juna. Ya, Anak Juna Nah Juna di sini. Anak apa? dirakamin. Oh bukan Juna yang di terus. Dia harus nikah ke Turki. Oh Kak Juna Jadi iya tuh- benar. Dia harus nikah ke Turki, jadi juga harus kerja di sana. Ya udah akhirnya nggak lanjut dirakamin. Satu lagi, intinya ditawarin kerja hampir 2 kali lipat gajinya dirakamin. Terus pindah kan. Maksudnya itu kan normal-normal aja dong. Ya masa orang lebih milih tetap di sini ditawarin gaji 2 kali lipat, namanya mah bodoh. Terus dibilang bahwa kalau 2 orang yang awal itu udah nggak bareng berarti kamu gagal. Kenapa gagal? Menjatuhin mental lu nggak sih? Biasa aja kali orang mau. Gue semuanya responnya bagus tau. Ngerti maksudnya juga. Semangat gitu-gitu. Lo Kalau gimana? di provinsi, Kalau aku sadis-sadisnya gimana? Sadis-sadisnya kayak asik. apa ya? Nggak begitu. Yang di provinsi tuh lebih sadis sih menurut gue daripada yang sekarang. Dari ini Karena ya. budayawan banget. Dari cara nyimaknya kayak sinis banget gitu. Jam sendiri. Tadi ada yang budayawan banget gitu. Ya, Ini gimana jam sendiri? Jam sendiri gue nervous sama pikirannya. Kalau pendidikan sama belajar, alhamdulillah sih pertanyaannya masih bisa terjawab ya, nggak yang. soalnya nggak kena ini. Iya, maksudnya aman aja sih sejauh ini pertanyaannya, nggak ada yang aneh-aneh juga. Bahkan memberikan masukan gitu. Misalnya Mbak sebelum pembelajaran ada badutnya dulu nih untuk menarik minat warga sipil, anak-anaknya gitu. Gitu. Jadi kan mungkin dengan adanya badut itu bisa
apa ya, bisa lebih menyenangkan kan pembelajarannya. Setelah itu kita belajar. Itu tadi dari nggak tahu sih beliau siapa ya, tapi denger kalau yang di ruang Gloria itu dosen apa ya, rektor. Aseto ngomong apa nih Aseto? Glory berapa? Glory 3 katanya rektor, iya rektor ya. Tadi di Glory 1 di ASD itu ada Kaseto. Kaseto baik-baik aja sih, dia cuma nanya gini. Udah dong. Apa yang menguatkan gue? Aseto di dirimu. Apa yang menguatkan Anda gitu? Apa menguatkan Bang Yudi ya? Melakukan ini. Untuk bisa tetap bertahan. Tadi kan gue ceritain gue tuh ada banyak Dinamika, masalahnya ya. gitu. Dia bilang ya, terus gue jawab lah. Ya apalah saya gitu. Saya cuma seupil beginian gitu ya. Dibandingin Rasulullah aja dulu udah manusia yang bisa masuk surga masih diudahin orang, masih ditimpuk sama berdarah. Masa gue begitu doang nyerah? Terus ada yang syahadat sih. Ini nggak ada kamera yang Kamera ini apa? bungkus di tengah belum ada. Maju! Maju! Jaya! Belum. Tetap semangat pemuda. Kak Seto. Halo Kak, Assalamualaikum. Salam. Nanti saya minta Ya. Kak Seto. Ya, saya. Inul. Inul. Udah baru. Ya udah lah ya. Yang penting satu kamera. Ya iya, udah kayak foto artis. Anggi, iya. Di mana duduknya? Oke guys, tadi kita udah selesai buat penjuriannya. Jadi itu kan pesertanya ada banyak banget. Dan alhamdulillah yang dari DKI Jakarta urutan awal-awal gitu. Jadi kita udah selesai, jadi bisa santai-santai. Terus tadi juga ada coach kita, ada Kak Palupi sama Kak Anggi yang datang ke sini mau kasih support ke kita. Dan karena udah selesai, jadi mereka mau ngajak kita jalan-jalan, mau ke mall atau ke mana nggak tahu lah, lihat nanti ya. Sekarang Kak Anggi sama Kak Palupi udah di bawah. Kita lihat ya bakal ngapain aja. Oke, udah siap buat jalan. Kita ke mall dulu. Ding 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 ding. Halo coach, assalamualaikum.